Saban, warga dari Damu, Desa Sambinasi, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, NTT, masih terbaring lemah di tenda darurat penanganan bencana di depan Puskesmas Riung. Saban merupakan salah satu korban gempa magnitudo 7,7 yang terjadi pada Sabtu, 15 Agustus 2026, lalu. Dia harus menjalani perawatan di tenda darurat Puskesmas Riung lantaran mengalami patah kaki setelah tertimpa runtuhan tembok. Saban sedih karena rumah yang menjadi tempat tinggalnya dan keluarga kini rata dengan tanah akibat gempa. Yang ada hanya bongkahan batako dan tumpukan puing serta bekas kayu bangunan. Saat gempa terjadi, Saban tengah tidur. Ia kemudian dibangunkan oleh anak bungsunya yang masih duduk di kelas 6 SD. Saat pagi sekitar jam 3 saya sudah bangun salat subuh. Setelah itu saya mengantuk lagi dan tidur kembali, kata Saban. Saat kejadian, anak bungsunya sempat membangunkan Saban dan menariknya keluar rumah. Saat itu pandangan saya kabur, saya mau bangun, rumah terus bergoyang. Kisah Saban di tengah sakit yang dialaminya saat menjalani perawatan di tenda darurat Puskesmas Riung, Minggu, 16 Agustus 2026, sore. Saat hendak keluar dari rumah, salah satu kaki Saban masih tersangkut di dalam bangunan. Kondisi itu membuat kaki kanannya tertimpa runtuhan tembok hingga mengalami patah tulang. Dalam kondisi tidak berdaya, Saban kemudian ditarik oleh sang istri untuk keluar dari rumah. Kejadiannya begitu cepat. Kaki saya tertimpa 2, 3, hingga 4 batako. Saya paksakan keluar rumah dan ditarik istri saya. Setelah itu saya digendong tetangga, kisahnya. Sejak kejadian tersebut, Saban tidak lagi kembali ke rumahnya yang kini rata dengan tanah. Setelah kesini kami tidak kembali lagi ke rumah. Saya tidak melihat lagi kondisi rumah, tetapi keponakan kasih tahu rumah sudah rata dengan tanah, ungkapnya. Selain mengalami patah kaki, rumah tempat ia tinggal bersama istri dan 4 orang anak juga telah hancur. Rumah tersebut merupakan hasil jerih payah Saban bersama istrinya selama bertahun-tahun. Ia kini hanya bisa pasrah menghadapi musibah tersebut. Setelah pulih, Saban masih harus memikirkan biaya pendidikan anaknya yang saat ini sedang kuliah di Kupang. Saya berharap saya bisa sembuh dan rumah kembali dibangun agar saya bisa kembali bekerja sebagai nelayan untuk membiayai anak kuliah, ucapnya dengan nada bergetar. Kisah memilukan yang dialami Saban menjadi satu dari sekian banyak cerita korban gempa di Kabupaten Ngada. Yulita kehilangan suami. Lain lagi kisah Yohana Yulita, warga Danga, Kota Embai, Nagekeo. Yulita tengah berdagang di pasar saat gempa terjadi. Saat gempa saya sudah di pasar mau buka kios. Tiba-tiba ada getaran besar, kami semua lari keluar dari dalam pasar cari tempat aman, kata dia. Yulita mengaku sempat jatuh terguling ke tanah sambil menangis. Semua pedagang di pasar itu takut dan panik lari karena ada gempa. Saya lalu bangun dan tidak pikir lagi barang jualan di pasar, saya lalu ke kos untuk cek anak-anak saya dan suami. Sampai di kos anak-anak saya sudah di luar. Mereka ada duduk dan sambil menangis, ujar Yohana Yulita yang sudah 4 tahun tinggal di Danga Embai. Ia menuturkan, semua penghuni kos sudah ada di luar dan duduk sambil menangis. Dengan penuh ketenangan ia lalu masuk ke kos. Saya ambil semua pakaian lalu isi di tas lalu ajak anak cari tempat aman. Saat tiba di kos suami saya tidak ada. Tidak tahu dia kemana. Saya lalu bersama anak-anak ke pasar. Sampai di pasar ada mobil pikap yang antar sayur di pasar mau balik Bajawa. Saya dan anak-anak naik, papar wanita asal Manggarai Timur ini. Yulita bersama anaknya kemudian memutuskan turun di rumah adiknya di Endora Nangaroro atau 40 km dari Embai. Saya dan 2 anak saya mengungsi di rumah adik perempuan saya di Endora. Anak pertama saya terus ke Bajawa menginap di rumah temannya, kata dia. Yulita mengaku hingga kemarin tidak tahu keberadaan suaminya. Saat saya ke kos setelah gempa besar dia tidak ada. Saya mau balik Embai cari suami dan cek barang di pasar, kata Yulita. Ia mengungkapkan keberadaan suaminya diketahui pasca gempa. Mau kontak sinyal tidak ada. Saya bingung, rumah kami di Wamburung rata tanah. Kami tinggal di kos karena dekat pasar. Kos kami aman, hanya WC yang ambruk, ujarnya. Yulita hanya ingin mencari suaminya di Embai lalu memilih kembali ke rumah orang tuanya di Manggarai Timur sambil menunggu situasi reda. Saya dan anak-anak mau tenang dulu biar kami pindah ke Manggarai Timur di Kisol karena di sana agak jauh dari pantai. Suami saya di Embai kerja sebagai sopir.
Saya harus cari suami saya dulu karena setelah gempa kami belum bertemu, paparnya. Ia mengaku gempa kali ini sangat menakutkan dan membuatnya trauma berat. Saya doa biar cepat reda dan kami bisa kerja tapi saya dengar tiap hari ada gempa, ujarnya.